Kita sering diskusi bersama, tapi belum pernah bersama dalam rekreasi. Kita sering berbagi pesan, tapi belum pernah bersama dalam satu kesan. Karena itu, hari ini kita rekreasi bersama untuk memberi kesan, karena bisa jadi ia lebih berpesan dari diskusi. Selamat datang di liburan bersama para tokoh berbeda agama. Holiday nggak pakai I tapi pakai Y, itu ingin ngasih beberapa insight buat teman-teman di sana. Pertama adalah bahwa liburan atau hiburan itu tidak harus hanya diidentikan dengan hal-hal yang sia-sia, apalagi maksiat. Bahwa kita bisa liburan dan mencari hiburan, tapi tetap menjaga ketaatan kita sebagai umat beragama, bahkan menjadikan hiburan dan liburan itu untuk meningkatkan kualitas spiritualitas kita sebagai umat beragama dengan menjadikan rekreasi sebagai kontemplasi. Panas. Oke. Sebentar ya. Nah, saya tunggu kacamata biar nggak lupa dong. Wah, gimmicknya ya. Tapi kita tetap panas nih ya. Panas juga. Ada solusi. Saya punya solusinya. Iya, satu. Iya, dua. Iya, ini dia. Iya, ini dia. Iya, ini juga. Iya. Satu lagi. Oke. Ngomong-ngomong, kalau lagi panas karena sinar matahari gini, biar muka kita nggak kering, nggak merah, nggak rusak, intinya terlindungi dari sinar matahari, itu solusinya MS Glow for Men Dual Cream. Ini dia MS Glow for Men Dual Cream yang memiliki dua jenis krim dalam satu kemasan praktis. Ada krim pagi dan krim malam untuk dipakai malam hari. Nah, kalau sekarang kita pakai krim pagi ya, yaitu sunscreen SPF 50 PA++ yang melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB, sekaligus mencerahkan, melembabkan, dan menghidrasi wajah dengan kandungan terbaik. Lihat nih, cap kemasannya bisa diputar loh, memudahkan kalian mengeluarkan formula berbeda untuk krim pagi dan krim malam sesuai kebutuhan. Oh, pakai ini? Iya dong. Gak gitu. Apalagi nih? Ini sih Bib, walaupun saya pakai terasa panas cuaca, tapi saya yakin kebersamaan membawa kesejukan. Oke, ini dulu deh dari Romo. Romoan, pernah ke Dufan nggak? Pernah, tahun lalu. Oh, tahun lalu? Dalam rangka apa tuh? Dalam rangka rekreasi bersama dengan komunitas pastoran dan suster-suster. Oh iya, karena mereka biasanya di gereja terus ya. Sesekali butuh jalan-jalan ya. Holiday. Nah, itu. Kalau Ustadz Ahong, pertama kali ke Dufan kapan? Dulu waktu kecil. Waktu kecil? Iya, biasanya kita jalan-jalan sama sekolah, teman-teman sekolah ya. Nah, sama baru-baru nemenin anak. Oh, nemenin anak? Iya, nemenin anak jalan-jalan, biar anak merasa ada ayahnya, biar anak tidak fatherless. Wow. Nah, kita
nemenin anak-anak untuk berlibur. Betul. Yang udah pasti tidak akan pernah fatherless sih Romo dan pendeta ya. Karena kan ada bapak ya. Kalau apa pendeta Marcel? Terakhir kali 2019 di Rumah Hantu Usir Setan. Anda selalu jawabannya ada aja ya. Kebanyakan gaul sama Anda. Saya. Iya, sudah jadi pendeta industri beneran. Terus kalau Bante? Nah ini Saya yakin sih- gue gak pernah nih. Nggak pernah, Bib. Nggak pernah, Ini Bib? pertama kali. Pertama kali. Soalnya tempat Wow. hiburan duniawi. Iya, tapi kan kita bisa berbahagia Iya. di sini hati kita, terus bisa membagikan Itulah kebahagiaan juga. salah satu harapan saya. Ya yang penting yang lain bahagia, saya ikut bahagia. Oh betul. Karena doa saya kan semoga semua makhluk berbahagia. Oh iya. Kalau saya suka ke sini Ya. karena kalau naik wahana-wahana yang ekstrim itu bisa jadi kita lebih inget Tuhan dan istighfar ketimbang di masjid tuh. Astagfirullah gitu. Ajab itu. Iya. Itu ajab itu. Kalau Bang Krisan, kapan terakhir ke sini? Ini yang punya, Bib, yang punya. Kayaknya dia yang punya. Ownernya. Soalnya di mana-mana ada apa ornamen Imlek. Ya, Besar dari raya. waktu kecil terakhir. Terakhir waktu Iya, kecil. waktu kecil. Nggak pernah lagi. Enggak. Ya, Agak kurang bahagia kayaknya. Bang Krisan. iya. Sama anak keluarga belum pernah kesini lagi. Ya ini sekarang. Sekarang? Banyak ajak anak-anak juga. Iya. Ya, Nah. sekalian momentum. Untung ada Habib. Malam ini kita gabungan Cina miskin. Cina miskin dua kata lucu. Dua kata lucu. Dan kita semua sebagiannya ini ada bawa keluarganya. Ya. Tentu kecuali Bante dan Romo ya. Iya. Tapi saya anggap kita semua keluarga. Nah itu dia. Kalau beli. Kalau saya kalau nggak salah 15 tahun lalu yang masih ingat. Iya karena dia punya Bali yang lebih keren kayaknya ya. Jadi dari Bali sini 15 tahun lalu. Terakhir dan Itu pertama terakhir. dan terakhir. Itu bersama Sekarang keluarga atau belum berkeluarga? belum masih Belum kuliah. berkeluarga, masih kuliah. Jalan-jalan ke sini. Jalan-jalan ke sini. Nah ini karena udah lama bahkan ada yang belum pernah, kita akan seru-seruan holiday di Dufan. Nah kita udah di wahana pertama. Dari yang paling santai dulu. Ini wahana namanya Biang Lala alias kincir raksasa. Kenapa ini yang pertama? Biang kerok. Bukan biang kerok. Biasa biang keladi. Biang geladi. Iya. Biang minyak wangi. Apa lagi? Biang apa lagi? Biang apa lagi? Kenapa kita pilih biang lala pertama? Karena hidup itu seperti biang lala. Oke. Kadang kita di bawah, kadang kita di bawah. Nggak, bawah bersama kesulitan ada kemudahan. Misalnya kalau dalam Islam kan, Iya, kadang iya. nggak di atas, kadang di bawah. Kalau Beda kehidupan, disitulah terus berputar bahwa ketika di atas kita jangan memandang rendah. Ketika Yang di di bawah. bawah, ya ketika kita di bawah, ya sombong. jangan putus asa. iya, jangan silau juga dengan yang di atas. Itulah Ya. kata-kata yang sering diungkapkan orang lain. Orang lain. Siap, berarti kita langsung ya. Dan alhamdulillah kita udah dapat dari Dufan fast track. Jadi kita bisa ngantri dari yang fast track. Cari tato. Oke, Bukan tato, stempel. Tidak menzolimi yang lain. Iya, tidak. Karena memang jalannya. Yuk, mari. Oke, kita masuk ke pintu premium fast track. Bukan pintu sorga, pintu Dufan aja. Tapi kalau Anda mau ke Sorga Fast Track, jadi Kristen. Ya. Ngomong-ngomong kita kan ini kapasitasnya satu biang lala itu buat 4 orang atau 3 orang. Berarti nanti seperti biasa Darmika dan Abrahami. Jadi nanti ada Ustadz Ahong, Pendeta Marcel dan Romo Aan, aku, Bante Dira, Bang Kristan dan Beli. Jadi berempat. Ayo kita naik. Ayo. Mari. Mari kita. awas kepala. Hai. Hai, Assalamualaikum. Awas garis kuning. Bos. Hei, Marcel, ketemu di langit. Siap, mulai. Mari kita naik ke biang lalanya.
Oke. Oh, sini 2, situ 2 berarti. Oke. Nih, Aman. kita udah naik nih. Oke, kita bertiga. Oke, ya. Itu bertiga tuh. Sudah Marcel. Hadir. Lo berempat, gue bantai. Gue bantai. Gua bantai. Bante. Gue bantai. Bante. Gua bantai. Kan kelas asi bantai. Bantai. Iya, gue bantai. Liburan bareng teman-teman 6 tokoh agama asik, mengingatkan saya pada kalau kumpul keluarga. Jadi ini kayak keluargaku lagi, jadi kita lama nggak jumpa, lalu ngumpul dalam kebersamaan, bermain gitu. Kita tuh kadang kalau posisi di atas itu menjadi penting agar pertama kita gak sombong, karena dari atas tuh kelihatan bahwa oh ternyata segala sesuatu itu kecil. Dari atas biang lala, apalagi dari atas pesawat, apalagi kalau kita melihat dari lebih atas lagi, dari angkasa. Sama BP ini ketika kita mau naik aja perlu proses. Perlu proses. Perlu Orang proses. maunya cepet, tapi ini kita Iya, proses. betul. Iya. Kadangkala proses ini berhubungan dengan orang lain, nunggu yang lain atau peduli dengan orang lain. Betul. Maka kita bisa lebih cepat naik. Berarti Kalau nggak- kita nggak peduli, malah lambat kita di sini. Yang Kita instan bantu orang cukup naik ya. mie, Iya. mie aja lah ya. Kita makin tinggi. Oke, kita Naik, sudah naik, makin naik. terus naik. Jadi bicara tentang kehidupan asik, ya, kehidupan itu jadi pastikan kita selalu punya iman bahwa apa kita terus naik. Jangan jadi orang yang hanya mau GGD. Apa tuh GGD? Gitu-gitu doang. Jadi Gitu-gitu doang. hidup harus ngalamin peningkatan, hidup harus terus naik, hidup harus terus ngalamin transformasi ke arah yang lebih baik. Oke. Mie aja harus direbus loh. Mie aja harus direbus loh. Direbus. Ada instan Ada prosesnya ya. Ada Nggak, prosesnya. yang instan biasanya ngaku nabi. Sama ini juga sih kalau menurut gua kalau kita di atas tuh Ya. akhirnya kita bisa melihat segala sesuatu itu secara lebih utuh. Sehingga tidak overgeneralisir, kemudian tidak parsial. Jadi segala sesuatu itu bisa dilihat lebih Iya. utuh. Komprehensif. Komprehensif, betul. Kita ini sekarang berada di posisi yang paling tinggi ya, teratas. Gitu. Dan anginnya juga Makin kenceng kan? iya, Ya. makin kencang. Jadi semakin kita di atas itu pasti ujian akan semakin kencang. Jadi kalau kita tidak siap menjadi orang yang tingkatannya di atas, kita jangan coba-coba. Ya kita harus terus bersabar, bertabah, karena semakin tinggi tingkatan seseorang, dia akan semakin banyak ujian. Kalau nggak siap tinggi, Jangan naik. betul. Karena kan ada banyak orang kadang-kadang Kadang-kadang berpikir begini. ketakutan. Iya, ada orang kayak kadang-kadang berpikir enaknya dia di atas dengan segala kemuliaannya, dengan segala kesuksesannya. Dia nggak tahu betapa beratnya perjuangan, betapa kencangnya angin ketika ada di atas. Dan disinilah melihat sering orang bilang enak ya hidupmu karena yang nggak enak nggak kita setorikan. Iya. Yang nggak enak nggak historikan. Dari tadi kita kepanasan gitu. Iya, gitu. Nah, kalau dalam Islam nih, teman-teman ya, itu posisi tertingginya itu bukan jauh dari neraka atau di dalam surga. Bahkan di surga tertinggi pun itu bukan posisi tertinggi. Oke. Karena kalau dalam Islam posisi tertinggi itu misalnya kata para spiritualis Muslim termasuk Robi'ah al-Adawiyah, spiritualis Muslimah, perempuan yang sangat spiritualis. Beliau tidak menikah karena sibuk dengan Tuhannya. Beliau katakan kalau bisa saya memadamkan api neraka, saya padamkan. Oke. Agar tidak ada lagi orang beribadah karena takut neraka. Iya, Kalau saya bisa membakar surga, saya akan bakar. Agar tidak ada lagi orang beribadah karena ingin masuk surga. Tapi untuk bersyukur agar bisa bersama Tuhannya. Karena jauh dari neraka bukan berarti dekat dengan Tuhan. Kemudian di surga pun bukan berarti bersama Tuhan. Tapi kalau bersama Tuhan pasti di surga terindah. Jadi kalau dalam Islam posisi tertingginya itu. Iya, Jadi kalau- bersama Tuhan. Nah, kalau di Buddha Kalau di Buddha bahkan sisi tertinggi surga tertinggi pun, tingkatan surga tertinggi, bahkan tingkatan dewa tertinggi pun itu belum seberapa karena masih berputar di alam samsara. Tapi tertinggi di dalam Buddhis itu mencapai melewati melampaui itu semua sering kita sebut dengan nibbana atau nirwana atau memang terbebas dari segala penderitaan. Karena setinggi apapun seperti ini kan bentuknya lingkaran. Kita masih dalam lingkaran penderitaan. Masih lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati.
Tapi ketika kita mencapai nibbana atau nirwana, disitulah pencapaian tertinggi sebagai umat Buddha. Itu terlepas dari putaran udah ya. Udah terlepas, sudah kalau kita masih muter itu masih di dalam 31 alam kehidupan. Tapi kalau pencapaian nibbana itu kalau bahasa umumnya bersatunya saya dengan Tuhan, itu sudah menjadi Buddha. Ngomong-ngomong kita udah di posisi Tinggi barang ini. Iya. Halo. Ngeri. Halo. Halo. Hai. Nah, kalau di Konghucu, Bang Kristan, Siap. posisi tertingginya itu Ya. gimana? Ya di Konghucu kan istilahnya di alam Scientian tuh. Artinya di alam di mana kita bersatu dengan Tien. Memang tidak dijelaskan itu di tempat tinggi atau di tempat rendah atau di mana. Tapi kita manunggal itu. Kalau minjem istilahnya beli itu manunggal kaula Gusti. Dia yang hidupnya baik, yang mengikuti semua perintah Tuhan dan penduduk Tuhan. Maka ketika Tuhan berkenan, maka hidupnya nanti ketika dia wafat, dia akan berada di alam Scientian, di keharibaan Tuhan, bersama Tuhan. Berarti relatif mirip semua ya. Iya. Nah, kalau di Hindu nih, Kalau di Hindu sama, kita juga percaya dengan surga neraka, kita percaya dengan karma, lingkaran kehidupan tadi. Jadi dari kecil, lahir, sampai kecil, besar, hidup, tua terus meninggal, lahir lagi, itu kita percaya. Tapi ada satu titik yang menjadi tujuan dari umat Hindu, yaitu disebut dengan moksa. Kalau moksa itu sudah tidak melewati proses itu. Jadi tidak ada di lingkaran, di luar dari lingkaran kehidupan tadi. gitu. Jadi Jadi dia menyatu udah dengan keluar. menyatu dengan Brahman. Nah, menyatu dengan Brahman. Kalau tadi menyatu dengan Tien dalam Ya. Konghucu, kalau dalam Islam bersama dengan Tuhan, kalau dalam Hindu Nibbana, mencapai nibbana itu Mencapai udah nibbana. tidak ada lagi. Nah, Itu tidak ada pencapaian lagi. tertinggi sebagai umat Buddha. Ngomong-ngomong ini kalian nggak ada yang takut ketinggian? Ya? Lumayan ngeri. Yang kelihatan agak ngeri dari tadi. Bang Kristan. Tinggi bang. Aduh ngeri bang. Ngeri bang. Dia lihat tuh pegangannya tuh. Di shoot kamera itu sama Habib, ini Pak Kristan kata yang paling takut karena dua-duanya tangannya memegang dengan erat katanya begitu. Tapi yang di Biang Lala ya kita bisa belajar juga ya, ada pemaknaan di sana di mana ya dunia itu berputar. Kita juga harus sadar ketika kita di tempat yang paling tinggi, kita harus tahu diri. Ketika di tempat yang rendah, kita harus terus tetap berusaha. Dan kalau di dalam bahasa teman-teman Konghucu, kita harus tetap tiong, berada di tengah, in the middle. Jadi tidak berenang, tidak terbawa arus, tidak juga hanya dalam arus tapi berenang dalam arus kayak gitu ya, di tengah-tengah seperti itu. Pendeta kan mengatakan bahwa kadang orang kan yang lihat, oh lo di atas lo sukses lo dan sebagainya. Itu kalau falsafah orang Jawa dia mengatakan sawang sinawang. Artinya Jadi hanya ngelihat luaran aja gitu. Kok kelihatannya oh dilihat suksesnya doang. Padahal untuk sampai ke sana itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Nah ini yang betul. kadang nggak dilihat ya. betul. Makanya itu tadi, jangan iri ketika lihat orang sukses, tapi jadikan motivasi untuk jadi sukses juga. Betul. Karena ada banyak orang mau suksesnya tapi nggak mau bayar harganya. Tapi ngomong-ngomong ya, kita kayaknya serius sekali di tempat ini ya. Oh, iya. Kita kan di bawah ketawa-ketawa aja. Ketawa aja tuh. Jadi Dia ya di buat bawah kita, dia di bawah kita. Iya. Jadi buat kalian ya yang mau nonton ya, nonton kita aja. Yang di sana mereka kayaknya nggak berfaedah. Kita serius. Ingat, ini channelnya Habib. Nanti kita yang dihapus ya. Oke. Maka hidup ini seperti permainan. Kalau kita ingin naik level, maka ketika itulah kita harus melewati tantangan dan rintangan yang ada. Seperti kegiatan hari ini, bagi saya ini bukan hanya sekedar permainan, tetapi membangun pemikiran, membangun pikiran tentang proses kehidupan. Masih goyang. Pesan-pesannya kayaknya udah banyak tadi di atas. Tapi kalau kesannya, Bante takut nggak? Takut sih enggak sih, Bim. Enggak ya? Lebih kepada takut kenyamanan aja. Wah, Karena kalau terlalu nyaman Roman. tadi. Saya senang bisa menikmati udara di atas. Makin atas makin kencang udaranya jadi enak. Berarti ini nggak ada yang takut ketinggian ya? Saya takut. Oh, Pendeta Iya, Marsial. soalnya di atas tuh angin ketenaran kencang sekali. Maju, kawan Kristan kita. aja. Kawan kita. Dia yang takut. Dua tangan. Dua tangan Jadi pegangan. bukan takut tinggi, tapi takut jatuh. Iya. Berarti Konghucu segitu-segitu aja lah. Nggak siap di atas kayaknya. Pantes nggak bisa tinggi-tinggi kan. Yuk kita ke wahana lain ya.
Oke, kita ada di Kora-Kora alias perahu ayun. Nah, ini mohon maaf, saya tidak bisa menemani karena saya masih belum selesai recovery patah tangan, jadi nggak bisa, nggak boleh naik yang ekstrim-ekstrim. Tapi tenang, saya ada wakil. Ustaz Ahong, ada Ustaz Ahong. Dan tenang juga, nanti saya temani. Oh iya, Temani kami. Iya, temani Habib. Oh, ya. Jadi Bante juga nggak naik karena Nggak naik. bukan nggak berani, tapi Bukan nggak berani, memang ini kurang tepat kalau untuk saya yang naik. betul. Karena udah terlalu biasa terbang tinggi, itu. Misalnya bahwa Bante nggak bisa ke beberapa wahana yang ekstrim karena kita walaupun toleransi kita menghormati batasan-batasan yang ada pada setiap tokoh agama dan setiap umat beragama. Paling tepat, paling tidak kurang tepat secara pakaian ya. Secara pakaian. Susah nih, wing gitu ya. Itu bawa angin ya. Jadi kita hanya mengantar teman-teman yang lain akan naik kecuali Saya gua sama mengantarkan Bante. yang lain untuk naik. Dan ini seru sekali karena misalnya kalau dalam Islam keselamatan itu sering dianalogikan dengan perahu dan cobaan itu sering dianalogikan dengan samudra. Bahtera itu. Ombak, bahtera. Salah satunya ya bahtera Nuh, bahtera kesuksesan. Nah, disinilah para pemuka agamanya nanti diuji. Betul. Untuk latihan naik perahu. Berarti kita yang selamat ya yang naik perahu. Ini perahu udara ya, bukan perahu air. Cuman kalau kita di Kristen itu kan Tuhan Yesus bisa tidur di perahu di tengah badai. Saya pernah tuh pas ke Timor Leste kayaknya ada patung Yesus di atas perahu sedang tiduran gitu. Serius? Ya, Oh betul. iya, saya baru relate nih. Iya ya. Betul itu. Nah itu di tempatnya seorang Romo Katolik di Timor Leste. Itu Iya. bicara tentang sekalipun di tengah badai ada ketenangan Ada di sana. Iya, Kenapa tapi nanti ada saya Tuhan pesan Yesus di pendeta sana? Marcel di situ nggak usah tidur. Jadi Iya. Pegangan. Romo juga setelah di situ perahu walaupun perahu nggak usah tidur. ya, jadi pesannya kalau bersama Yesus semuanya baik-baik saja. Betul. Kalau di Islam tuh Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar dikejar-kejar sama musuhnya masuk dalam goa, kemudian Nabi Muhammad katakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih karena Tuhan bersama kita. Oh sama. La Tos, tos. Kalau di Konghucu gini, bahasa dewanya, puji bugi siang telimli. Artinya, Jangan ragu, jangan bimbang, Tuhan besertamu. Kalau di dalam Buddha saja. tadinya saya mau ngomong pas dia ngomong buji-buji itu saya ngomong cakep kayak pantun. Kalau di dalam Buddha segala sesuatu yang dimulai dengan pikiran baik itu akan baik-baik saja. Oke, berarti perbaiki pikiran, silahkan jalan masuk, silahkan. Dadah. Saya melepaskan. Doakan kami. Doakan kami. Ya, saya doakan biar. Jadi walaupun kita fast track, tapi kadang ngantri dengan teman-teman yang fast track lain dan Nanti kita kita lihat budayakan seperti antri. apa. Walaupun kita tokoh agama, justru kita harus Tapi belum terdepan pernah dalam mengajarkan dan membudayakan serta meneladankan antri. Hai! Hai! Nah, kita di depan. Saya bantu dengan doa aja, karena kalau dalam Islam kita tidak dilarang mendoakan saudara-saudara kita yang berbeda agama dalam urusan keselamatan duniawi. Bahkan menjadi penting untuk mendoakan teman-teman yang berbeda agama untuk urusan duniawinya. Hai teman-teman, selamat jalan ya. Hai. Jadi gak ada yang non-muslim nih? Mantap. Ada yang mau ikut saya nggak ini? Ada yang mau ikut nggak? Wajari Saulin ini loh. Bela diri loh. Itu kayaknya, kalau itu kayaknya yang non-muslim. Habis ini jadi Kristen ya. Oh ya itu ayai. Siapa yang punya penyakit lemah iman nggak boleh. Angkatlah tangan Anda segera karena sebentar lagi pengamen akan dikunci. Selamat berpetualang. Please put your hands up. The safety board will lock you up in a few seconds. Tasnya. Enjoy your ride. Dengan segala Bismillah, mantap. Dia takut banget tuh. Takut lo ya? Takut lo ya? Pegangan. Gak bisa, patah tangan gua. Amin, terima kasih ya. Pinter lo. Apa? Oh iya, ntar. Kalian dari sekolah ya? Sekolah Katolik? Oh iya. Ya.
gitu. Semakin tinggi posisi orang, cobaannya semakin besar. Jadi awalnya masih kecil cobaannya, nanti makin gede, makin gede. Dia udah takut tuh. Yang gemuk itu juga. Yang gemuk itu lihat dengan anak itu. Yang hitam itu. Iya. Lihat. Itu nggak takut itu loh. Nggak takut. Kalau yang hitam udah ketakutan dia. Cowoknya juga lihat ya. Iya. Jadi cara menutupi ketakutan ini bisa dilihat. Kacamata. Tapi bisa sok-sokan cool gitu. Yang jujur Ustadz Ahong itu. Nangis dia. Ternyata orang Islam takut mati. Untung saya nggak ikut. Cowoknya yang pakai hitam itu nangis juga. Marcel, mantap. Ini ada yang gemetar. No drama, no komen, no teriak. Mereka semua lomba. Iya, ada Cuman siapa yang paling kuat? Apalagi yang nggak naik. lihat yang kata tuh lihat tuh. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Enggak. Ambil ya. Kita lulus ujian ya, kita lulus ujian. Kita lulus ujian nih, Bang. Udah lulus ujian. Mantap. Yuk. Neta Marcel berani banget kayaknya. Iya. Saya memang jagoan. Saya memang jagoan. Jagoan nggak gitu sih seharusnya. Nah, yang bisa menilai objektif saya dan Bante ya. Saya nilai ya objektif ya. Kita pengamat. Dari wajahnya dan ekspresinya, kayaknya yang paling berani Pendeta Marcel. Iya. Pendeta Marcel ini tiap kita ngumpul selalu paling Enggak. hebat loh. Ternyata tadi saya sadari di situ gini soalnya. Apa tuh? Oh gitu. Ada perlindungan. Ada perlindungan. Jadi tapi kadang sih orang ya menutupi ketakutannya itu beda-beda ya. Ya. Ada yang dengan jerit, ada yang nangis, nutup mata, ada yang sok cool. Tadi sebenarnya saya nggak ada ketakutan sama sekali. Wow, keren banget. Cuma pas turun saya ingat BPJS belum aktif. Tapi yang kelihatan paling takut, jujur, walaupun ini saudara seiman saya, dia kelihatan banget takutnya. Kenapa Saudara Hong? Jantungnya. Oh iya. Enggak, maksudnya berdebar-debar. Iya, berdebar-debar. Ingat anak di rumah. Oh iya. Orang diajarin untuk nggak takut mati, tapi nggak apa-apa takut mati, tapi inget mati. Ini inget anak, bagus ya juga ya. Tahu kan dia inget anak kan, bukan inget istri kan? Iya. Nah, Bante tadi inget anak nggak? Enggak. Maksudnya anak ideologis kan nggak mesti anak Oh, biologi. enggak punya juga. Jadi kalau Romo tadi, Romo Santai, Romo. cool banget kayaknya. Di tengah-tengah lah Romo lah. Saya punya tanggung jawab membawa GoPro, jadi GoPro harus siap sedia terus. Betul, sama beli juga. Kalau saya udah diamankan dulu. Iya, diamankan. Dan yang surprise ternyata Bang Kristan tidak tampak takut. Iya. Ini masih nggak ketemu. Sudah, kita lanjut ke wahana selanjutnya ya. Oke. Oke, mari.
ini langsung kora-kora, itu kayak apa ya? Kayak mau dilempar ke neraka. Ya, memang saya seorang laki-laki yang pemberani dan tangguh, gemar menabung, suka menolong orang. Dan itu terpancar dari gaya saya tadi. Oke, sekarang wahana selanjutnya, karena kita habis istirahat, itu kita jangan yang ekstrim-ekstrim dulu. Kita ke Halilintar, enggak? Keluar ya. Baru masuk keluar lagi. Enggak, kalau Halilintar nggak gitu. Apa dong? Siap. Jadi kita ke dulu sih gue nyebutnya kuda-kudaan ya. Iya. Tapi di sini disebutnya wahana turangga-rangga. Ya tapi nanti ada syaratnya saya naik di Apa? Harus cari kuda yang cowok. Oh nggak boleh kuda yang cewek ya? Kita Iya berdua sampai ya, Bu. segitunya ya. Iya Romo juga. Nggak mukrim nanti. Nggak mukrim. Tapi juga sebelumnya nih Ya. mau ke Ustaz Ahong. Ustaz Ahong kan hobi dan olahraganya Nabi Muhammad itu salah satunya selain berenang dan memanjat itu naik kuda. Betul. Nah, kalau naik kuda-kudaan itu masih terbilang hobi yang sunnah nggak? Iya, jadi kan kuda-kudaan zaman Nabi selain buat perang juga buat lomba. Kuda di zaman Nabi? Iya, di zaman Nabi buat lomba. Jadi ada unsur hiburannya, ada unsur menyenangkan hati. Nah, kuda-kudaan juga termasuk yang sunnah. Nah itu. Makanya kalau di Islam tuh boleh kita sa'i atau tawaf pakai skuter karena Nabi dulu pernah sa'i dan tawaf juga pakai onta. Jadi dulu onta, sekarang skuter. Dulu kuda, sekarang kuda-kudaan. Yuk kita main. Kita mainkan. Nah, tadi ada concern dari Bante. Ini kuda-kudaan bukan kuda beneran. Yes. Karena kalau kuda beneran katanya seorang Bante atau seluruh umat Buddha nggak boleh naikin. Iya, sebenarnya kita umat Buddha terkhusus para bante atau para suhu itu tidak boleh menaiki binatang apapun, termasuk naik delman itu yang ditarik kuda kita nggak boleh. Oh, karena itu masuk membuat makhluk lain menderita. Oke. Nah, tapi ini kan kuda-kudaan. Ini kuda-kudaan. Nah, itu boleh. Yang terpenting bukan kuda asli. Sebenarnya prinsipnya sama. Kalau dalam Islam, setiap yang bernyawa itu harus diperlakukan dengan baik karena akan memberikan pahala dan kebaikan bagi kita. Yeah. Kalau menyiksa nggak boleh. Jadi menaiki yang sampai menyakiti nggak boleh. Tapi kalau menaiki sebagai tunggangan, asalkan baik naiknya, kemudian dirawat dengan baik, itu malah jadi sedekah bagi mereka. Karena mereka kan sedekahnya juga memberikan tunggangan atau transportasi bagi orang lain. Ya, itu Tapi kalau ini aman. Intinya kita berharap menjaga semua makhluk itu bahagia. Kesenangan kita jangan sampai menyebabkan makhluk lain menderita. Betul. Dan nih dari di Dufan itu toleransinya sejak di papannya nih. Ini apa itu? Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya. Ngumpul jadi satu di wahana turangga-rangga. Iya, ada Mandarinnya. Oke. Berbeda tapi kita bersama. Kita naik kuda-kudaan. Nanti saya ajak Bante naik kuda beneran. Sambil ngantri karena panas kita pakai payung. Satu payung 6 agama. Kadang lain yang lain kepanasan. Ini kayak Indonesianya nih. Berhubung Bante minta dipayungin karena kepanasan, oke. Iya. Memang yang penting kita bahagia walaupun negara kita susah aja. Bahkan silaturahmi dalam kebersamaan ini bukan hanya terjadi antar tokoh 6 agama di Dufan hari ini, tapi antar umat beragama yang ada di Dufan. Tadi ada orang-orang Chinese yang kita sih nggak tahu ya karena nggak nanya agamanya apa, tapi kayaknya servernya beda dengan saya gitu. Kemudian ada banyak lah orang-orang yang berbeda agama silaturahmi dengan kita, foto bareng, tertawa bersama, seru-seruan melihat keseruan kita, sehingga kemudian tumbuh kebersamaan kita. Hari ini Dufan itu betul-betul jadi miniatur Indonesia. Jadi kayaknya hari ini Taman Mini Indonesia Indah itu ya di Dufan, di Ancol ini. Karena betul-betul menjadi taman bagi kebinekaan 6 tokoh agama dan
umat beragamanya yang beragam bersatu padu dalam keseruan, dalam liburan, dalam hiburan yang positif dan konstruktif. Nah, ini kita disebutnya holiday, pakai Y, nggak pakai I. Karena liburan bagi kita itu adalah hari yang suci. Bukan berarti kalau liburan kita bebas melakukan apapun yang sia-sia, apalagi maksiat. Nah, bahkan kalau di Islam, liburan itu seharusnya kontemplatif, bukan hanya rekreatif, bukan hanya buat kebahagiaan kita, tapi juga untuk menggali makna, bukan hanya tentang duniawi, tapi juga ukhrawi, bukan hanya mencari senang, tapi juga mencari pahala. Jadi seharusnya itu ketika kita liburan itu reflektif, bukan hanya rekreatif, membahagiakan orang lain, membahagiakan diri sendiri, kemudian melihat tanda-tanda Tuhan di sekitar kita, entah di alam, di tawa orang, dan lain sebagainya. Tapi sekarang seringkali itu liburan bahkan nggak reflektif. Bahkan seringkali sekarang itu liburan bukan hanya tidak reflektif, tapi nggak rekreatif. Orang liburan weekend, tapi kepikiran weekday. Pas weekday, kepikiran liburannya gimana tuh. Nah, kalau dalam tradisi Konghucu, Bang Kristan, liburan itu gimana? Ya, pertama liburan itu momentum kita kultivasi diri, self cultivation. Oke. Ya, kalau di teman-teman Konghucu ya itu digunakan untuk mengisi, menutrisi rohani kita di samping jasmani kita. Makanya ada istilah di kita cingco. Cingco itu duduk diam, melakukan semacam meditasi, self cultivation. Nah, untuk merenungkan siapa kita, posisi kita, untuk merenungkan bahwa apa kekeliruan kita, memperbaiki menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik. Duduknya tuh boleh di atas kuda-kudaan gitu. Saya pikir cingco bisa di mana, yang penting maksudnya artinya duduk diam, melakukan sebuah kontemplasi. Yang penting hati dan pikirannya juga diam ya. Ya. Jangan sampai kayak kalau di Islam misalnya sholat ya, tapi pikirannya traveling, hatinya gak khusyuk. Kalau di Konghucu di orang-orang Sunda, cingco jangan sampai diplesetin cicing bari ngaco. Jadi, apa tuh? Diem tapi ngaco pikirannya kemana-mana. Kayak gitu, tapi dia harus mengkultivasi diri, mengintrospeksi diri seperti itu, sambil mengingat pada bersyukur pada yang kuasa seperti itu. Nah, Pendeta Marcel, Yes, hadir. terlihat childish sekali ya. Saya bahagia. Ini tuh melambangkan apa yang kita lakukan, Dit. Oke. Artinya kita tidak perlu saling mendahulukan, sendiri. tapi kita bisa berjalan bersama dalam kebahagiaan. Tapi Katolik tidak bersama di belakang kita. Mereka di belakang kita. Ya, karena nggak ada kursinya sih, karena kebutuhan kamera dan fungsi aja. Iya. Bante, kalau liburan, Ya, menurut Buddha, liburan adalah salah satu bagaimana kita menjaga pikiran juga. Nah. Melatih meditasi kesadaran. Kayak seperti ini kan, kita tetap harus sadar setiap saat. Ada satu kalimat yang sering saya renungkan, untuk apa kita mengurung diri berlebihan, sementara yang liar adalah pikiran kita. nah simbolnya kerasakti. Iya, itu kan liar pikirannya. Liar. Maka dia dihukum kan? Dihukum. Dihukum itu. Jadi liburan adalah salah satu cara bagaimana kita merenungkan tentang perubahan juga. Jadi perubahan kadang suka, kadang duka itu sesuatu hal yang wajar. Iya. Jadi dalam hidup ini ada 8 kondisi kehidupan. Ada suka, ada duka, ada dihina, dicela, untung, rugi, tenar, tercemar, itu hal yang nyata. Saat liburan kita merenungkan bahwa sekarang kita sedang berbahagia. Tapi kita harus sadar suatu saat juga kebahagiaan ini akan berganti pada hal yang biasa saja. Kadang itu pencerahan justru di saat kita sedang santai dalam liburan. Iya. Kan banyak tuh saintis-saintis yang menemukan teori sains justru saat mereka santai, Iya. bukan saat mereka belajar. Buddha itu mencapai penerangan sempurna bukan saat beliau menyiksa diri, tetapi setelah beliau sadar bahwa itu praktek yang salah. Menyiksa diri itu praktek yang salah. Maka Buddha bilang, wahai para biku, ada 2 praktek yang dilarang. Yang pertama, terlalu keras. Oke. Maksudnya terlalu menyiksa diri. Kedua, terlalu bermalas-malasan. Iya. Pokoknya segala yang berlebihan pasti jelek lah. Ya baik. Nah,
Romo. Roman. Liburannya orang Katolik gimana sih biasanya? Kita menghilangkan waktu untuk break sejenak untuk menghilangkan lelah, letih, lalu supaya energinya, tenaganya pulih kembali, sehat lagi dan semangat. Oh, jadi kalau di Islam tuh jadi ibadah liburannya karena liburan jeda dari dakwah agar nanti kembali ke dakwah secara maksimal lagi. Iya. Nah, kalau beli Mita, nah ini yang punya liburan nih karena Hindu Bali kan. Bali, banyak libur. Gimana liburannya? Kalau di Bali kan liburnya banyak, jadi Iya. banyak upacara, banyak acara yang diselenggarakan sehingga liburan itu menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari Bali. Iya. Hindu Bali. Tetapi ada satu hal yang penting kalau di Hindu Bali, ada namanya nyepi. Nyepi. Nyepi itu bukan hanya liburan, tapi bahkan tidak boleh menghibur diri. Wah. Jadi istirahat total, introspeksi diri, lalu kita berdoa sembahyang kepada Tuhan. Satu hari Bali itu mati lampu, tidak ada TV, tidak ada penerbangan. Oke. Itu benar-benar liburan. Kalau mau liburan benar-benar liburan, coba ke Bali. Nyepi di Bali gitu. Nah, Ustaz Hong, liburannya orang Islam tuh biasanya gimana, Ustaz? Kalau saya Islamnya Islam ala NU, biasanya kalau liburan itu berziarah, Bib. Ziarah kubur, ya. Wisata religi. Tapi kok bisa? Hah? Nemuin orang yang sudah meninggal jadi suka bukan jadi duka. Gimana caranya tuh? Karena orang yang meninggal itu hakikatnya tidak meninggal. Dia menghidupi banyak orang-orang di sekitarnya yang berdagang-berdagang itu. Jadi mereka mungkin hilang nyawa tapi tidak mati, tapi tetap hidup di hati para pecintanya ya, Ustaz. Betul. Ya. Oke, karena udah azan. Karena ini sudah berhenti dan sudah azan juga. Kita sholat dulu. Jadi kita sholat dulu. Mari. Para kita berasa kayak bocah ya di sini ya. Sholat dulu ya. Wah, capek banget nih sama panasnya Dufan. Untung gue selalu bawa le mineral. Ini bukan cuma soal rasa, tapi soal kualitas. Segernya beda, kayak ada manis-manisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanda kalau ada kandungan mineralnya. Tuh, lihat aja le mineral. Ini satu-satunya air mineral yang cantumin kandungan mineral di kemasannya. Alhamdulillah.